Bisnis pengerahan massa menjelang pemilu semakin laris manis. Jasa mereka kini dicari untuk memeriahkan kampanye politik calon yang ikut kontestasi. Berikut pemirsa kami hadirkan dalam laporan utama menguak bisnis massa bayaran. Bisnis pengerahan massa bukan lagi menjadi fenomena baru memasuki musim pemilu. Bagi sebagian orang, masa-masa seperti ini memang menjadi kesempatan besar mendulang rupiah. Bisnis seperti ini tetap eksis lantaran masih tingginya permintaan. Jasa mereka kini dicari untuk memeriahkan kampanye, entah itu dari partai politik ataupun mereka yang maju dalam kontestasi pemilu. Seorang koordinator lapangan yang sudah lama berkecimpung di bisnis musiman ini mengaku pesanan untuk mengumpulkan massa memang mulai masif menjelang pemilu. Pesanan bisa datang dari partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan tim pemenangan dari calon presiden. Otomatis ada dari seperti mungkin caleg ataupun calon kepala daerah ataupun capres ya. Itu pasti ada, namun lewat tim-timnya itu tim sukses ataupun apa nanti berikan pesanan khusus kita mungkin koordinator ormas ataupun LSM yang lain atau pergerakan mahasiswa dan masyarakat tim etnis tertentu itu yang diarahin. Pesannya untuk otomatis pilih caleg ataupun seorang calon, antara itu kepala daerah atau presiden ataupun di legislatif, baik tingkat dari Senayan sampai ke daerah seperti itu. Diksi massa bayaran kerap digunakan lantaran uang masih tetap menjadi alasan utama di balik pengerahan massa. Mereka biasanya dibayar dengan tarif berkisar Rp100.000 hingga Rp200.000 per orang. Jadi, belum tentu semua peserta kampanye partai politik itu datang karena murni ikut mendukung. Banyak di antara mereka hadir sebatas penggembira. Kalau saya pribadi, biasa saya bawa 200 orang ataupun 300, antara 100 sampai 300 orang dengan budget-budget tertentu. Itu minimal berapa? Minimal dan sampai maksimal? Estimasi harga, ongkos biaya seperti ongkos transport dan lain, itu nanti dikasih makan. Makan itu kalau memang kita acaranya dari pagi sampai siang menjelang sore, berarti ada snacknya di pagi, terus ada makan siangnya juga. Nah, untuk harganya, uangnya itu berkisar antara 100 sampai 200.000. Sistem pengumpulan massa untuk dukungan politik ini terbilang tidak rumit. Seorang koordinator biasanya mendapat pesanan, tawar-menawar harga terjadi dan berujung pada transaksi dengan nominal bayaran yang telah disepakati. Nanti lewat tim sukses yang orang kepercayaannya dari si Mr. A atau B ini, ya, nanti diberikan lewat tim suksesnya itu, katakanlah tim 2 atau tim 3 gitu. Nanti mereka berikan kepada kami. Saya mungkin korlap untuk Jakarta Pusat ataupun teman-teman mahasiswa etnis tertentu, saya disuruh mengkoordinir mereka. Nah, jadi duitnya nanti diserahkan ke saya. Kadang-kadang saya sama teman, ada teman saya lagi, nanti diserahkan duitnya, dia pegang, saya yang koordinator massa. Karena itu estimasi harganya disampaikan ke kita, uangnya kita pegang, dan kita yang langsung bagi ke peserta itu. Siapa yang tidak tertarik hanya ikut teriak-teriak saja. Seorang peserta aksi mendapat bayaran dan akomodasi secara cuma-cuma. Akibatnya,
banyak kelompok masyarakat ekonomi ke bawah akan mudah dimobilisasi dengan imbalan yang tidak seberapa. Mereka pun hanya sekedar ikut-ikutan karena memang berstatus masa bayaran. Tapi kita nggak begitu paham. Ada bilang ini mau ikut aja, masalah ini itu saya kurang tahu. Ikut-ikutan aja. Masa bayaran merupakan ironi yang sedang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini. Mengeksploitasi kondisi ekonomi kalangan tertentu demi kepentingan syahwat politik dan kekuasaan. Maka tak heran jika banyak masyarakat semakin skeptis untuk terlibat dalam politik praktis. Ambil uangnya, jangan pilih calonnya. Akhirnya menjadi slogan yang saat ini sudah menjadi sebuah kewajaran. Pesta demokrasi ini kan beberapa capres, beberapa caleg, jadi orang lihat kadang-kadang mereka berpikir begini, ambil duitnya aja. Nanti ketika memilih kan nanti itu urusan kita ketika dibilik. Jadi kadang-kadang pemanfaatan ini duit ini, jadi saya kira mungkin tidak dia konsentrasi ke orangnya, tapi duitnya yang gitu, yang diambil gitu duitnya. Fenomena masa bayaran yang tetap ada di tengah praktik demokrasi menandakan bahwa pendidikan politik di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masa rela meramaikan kampanye hanya karena diiming-iming imbalan uang. Inilah yang kemudian membuat bisnis pengerahan massa seakan-akan tak pernah mati. Padahal elit politik seharusnya sadar jumlah masa bayaran yang menghadiri kampanye belum tentu mencerminkan sikap dukungan yang sebenarnya. Kedepan, mungkinkah kampanye tanpa pengerahan masa bayaran bisa terwujud jika politik uang dalam pemilu masih juga belum dianggap tabu?